Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Ibu Camat dan Wakili, PLT Sekjen Dinas Pendidikan, beserta Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati. Puji syukur Alhamdulillah, pagi menjelang siang hari ini kita bisa silaturahmi bersama-sama di Balai Karangbolong ini, Candisari, untuk bersama-sama melakukan rapat koordinasi terkait persiapan pembelajaran tatap muka. Yang kedua, perlu saya matur bahwa semua materi termasuk surat edaran, SKP 4 Menteri, paparan saya yang sekarang saya baca itu sudah kita share ke Bapak Ibu Camat, dan mungkin Bapak Ibu Camat sudah share ke staf yang mewakili paling tidak, sehingga kita hari ini sebenarnya sudah Bapak Ibu baca, barangkali sudah paham, ya kita ngobrol aja lah, ngobrol bareng, makan siang bareng, ngopi begitu, sambil menunggu Januari kira-kira gitu. Ini sambil ya kan KWN sudah habis dong, sudah Desember terakhir sih gitu kan, tinggal ya SPPD sudah habis juga ya. Bagus kalau kita masih punya nanti di surat ditulis SPPD ditanggung oleh Dinas Pendidikan. Kalau dari kementerian boleh kayak gitu, kalau dari nggak tahu kalau di sini boleh apa tidak. Boleh kan nggak boleh ya? Kalau boleh biar dibagi aja gitu. Jadi hari ini mungkin gendor-gendor saja loh, nanti sudah jenengan dan saya kira sudah Bapak Ibu pirsa. Bapak Ibu yang kami hormati, di halaman pertama, kalau mungkin ada yang belum baca, itu ada persentase pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Kita tahu bersama bahwa zona-zona hijau dan seterusnya sudah boleh, zona kuning boleh kemarin, tapi kenyataannya walaupun sudah hijau dan kuning, ada beberapa kabupaten yang tidak melaksanakan. Karena itu kemudian diserahkan kepada Bupati sebagaimana tadi PLT Sekjen Pak Agus menyampaikan. Satu hal mungkin siswa sudah sangat kangen begitu, tapi hal lain mungkin persiapan juga butuh matang. Hal yang berbeda barangkali sebagian juga diantaranya mungkin ada yang sudah menikmati kepenak daring lah kayak gini, jadi nyaman begitu kan, dari rumah bisa, dari mana-mana bisa begitu. Kemudian di halaman berikutnya Mbak, itu ada beberapa dampak negatif terkait dengan pembelajaran tidak di sekolah. Ada ancaman putus sekolah, ada kendala tumbuh kembang, ada tekanan psikososial dan kekerasan dalam rumah tangga. Kita tahu bersama kalau pembelajarannya dari rumah, ya macam-macam persoalannya. Jangankan yang anaknya petani dan tidak terdidik, anaknya kita saja kadang-kadang jadi masalah karena HP kadang-kadang hanya 2, dia atau bapak ibu ke tempat kerja, putranya nggak punya HP. Atau kalau kemudian kumpul-kumpul dengan tetangga, saya lihat juga kadang-kadang tidak pakai protokol kesehatan. Sisi yang berbeda, kadang-kadang kalau ibu ditanya anaknya sampai 2-3 kali orang mudeng-mudeng nesu gitu kan, jadi anaknya stres juga kan gitu loh. Kadang-kadang juga mudeng, tetapi ketika ditanya ibunya tidak konsentrasi menatap wajah anaknya, tetapi yang ditatap tetap HP-nya, anaknya tersinggung. Kadang-kadang kan kita dijak cerita kan sama anaknya kan dijawab dengan benar, tetapi tatapan wajahnya tidak ke anaknya, tapi ke HP. Itu kan tidak nyaman. Sama dengan bapak ibu suami istri, begitu ditanya ibunya, ya yo, tapi orang ngingu kan dia orang kepenak itu. Kadang-kadang kan begitu. Takoni cerita ndredel yo, cerita yo gitu, tapi orang deleng wajah ya gitu loh. Nah ini kadang-kadang menjadi kendala. Jadi ada tekanan psikologis, ada kekerasan dalam rumah tangga. Sekian banyak, terutama yang SD, itu melaporkan kepada gurunya bahwa ibunya itu lebih galak dari gurunya. Ini jadi ini itu bukan ditangge. Jadi beberapa anak WA kepada ibu gurunya WA ke kami mengatakan orang tuanya ternyata lebih galak dari gurunya. Legalan mungkin ramudeng juga sih, gitu kan. Jadi kan kalau sekarang kan pelajaran kelas 6 sangel banget, tanya ibunya mungkin nggak mudeng gitu loh, jadi kadang-kadang jadi tambah bingung. Kemudian mendasari SKB 4 Menteri yang terakhir bahwa pembelajaran tatap muka diserahkan kepada pemerintah daerah. Mau tatap muka mau tidak terserah pemerintah daerah begitu.
Karena dinilai yang paling paham tentang kondisi real di lapangan ya daerah gitu. Kemudian untuk di Kebumen kita bekerja sama dengan kepala desa dan camat. Jadi kalau nanti SD itu harus izin kepala desa, diketahui camat. Untuk SMP harus izin camat begitu. Karena saya yakin Bapak Camat yang pirsa betul, untuk desa juga yang pirsa betul adalah Pak Kades dan Pak Lurah. Kemudian terkait zona, Kabupaten Kebumen mendorong ketika desa itu merah, pasti SD-nya ditutup dan sekolah dihentikan, walaupun sudah tatap muka kemudian merah dihentikan. Kalau yang SMP itu mengambil dari zona asal siswa. Jadi kalau misalnya SMP Negeri 1 Ambal di Pak Edi misalnya, itu misalnya desa Sinungrejo merah, berarti siswa yang berasal dari Sinungrejo tidak boleh berangkat sekolah, termasuk gurunya. Kalau gurunya ada yang dari sana, pramubaktinya ada yang dari sana juga tidak boleh berangkat. Tapi SMP-nya tetap buka. Beda dengan SD, kalau SD begitu SD-nya di Ambal resmi, ternyata Ambal resmi merah ya langsung tutup SD-nya, seluruh SD di Ambal resmi tutup begitu. Itu seperti itu. Jadi kebijakan yang kita ambil seperti itu mungkin agak lebih detail dibandingkan SKP 4 Menteri untuk menjaga kemungkinan terjadinya penularan COVID-19. Kemudian Bapak Ibu perlu kami matur, nanti akan kita keluarkan juga surat edaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen yang mirip dengan surat edaran terdahulu. Jadi ketika mau berangkat itu tidak boleh pakai kendaraan umum, ketika sampai di sekolah harus dicek panas suhunya, kemudian ketika masuk kelas menggunakan bangku yang sama, ketika sudah masuk kelas tidak ada istirahat, tidak ada kantin, tidak ada olahraga begitu. Kemudian pulang juga tidak boleh kemudian menggunakan kendaraan umum. Orang tua di luaran tidak boleh menunggu berkerumun, jadi begitu ngantar terus langsung kondur. Dan tidak boleh ada pedagang kaki lima di sekitar sekolah begitu. Itu hampir sama, tetapi karena SKB-nya berubah, nanti suratnya akan kita update. Kemudian kembali ke izin kepala desa dan camat, monggo Ibu, kami mohon maaf Bapak Ibu, sebenarnya schedule-nya persiapan internal di satuan pendidikan itu sampai tanggal 23 Desember. Harapan kami setelah tanggal 23 Desember baru minta izin kepada Kades dan camat. Tetapi mungkin sebagian satuan pendidikan merasa sudah selesai persiapannya, langsung soal Bapak Ibu sebelum kita ada pertemuan hari ini. Jadi mungkin ada sebagian Bapak Ibu camat yang jangan menjalur kepriye gitu kan. Jadi mohon maaf. Jadi saking semangatnya, tapi kami juga senang berarti Bapak Ibu guru banyak yang segera kepengen tatap muka gitu. Kemudian prinsip kebijakan Bapak Ibu, yang pertama keselamatan dan kesehatan siswa dan warga satuan pendidikan, kemudian tumbuh kembang anak dan seterusnya. Artinya pembelajaran tidak menjadi yang nomor satu, tetapi yang nomor satu adalah keselamatan para siswa. Perlu dipahami bahwa sesuai SKP 4 Menteri ada penjenjangan kewenangan. Jadi SD, SMP, PAUD itu di Bupati. Tapi untuk SMK itu di provinsi, SMK, SMA provinsi. SLB juga provinsi. Tapi PAUD, TK, SD, SMP di kita. MTS di Kemenag. Itu seperti itu. Jadi MTS tidak di Lingkungan tapi di Kemenag. Kemudian Bapak Ibu, sesuai SKP 4 Menteri bahwa pembelajaran tatap muka atau tidak diserahkan ke pemerintah daerah, nanti sifatnya tidak serentak. Kalau SKP 4 Menteri boleh serentak, boleh tidak. Kebumen mengambil kebijakan tidak serentak. Artinya kalau memang di Bejaguan SMP-nya sudah siap,
kemudian mau tatap muka silahkan. Tetapi di Adimir di Mas Heri misalnya belum siap, ya tidak dibuka begitu. Jadi tergantung kesiapan masing-masing satuan pendidikan. Nah, kalau satuan pendidikan sudah siap, Bapak Ibu gurunya sudah siap, kemudian izin komitenya boleh begitu, sudah siap semuanya, baru kemudian satuan pendidikan minta izin kepada kepala desa kalau SD. Kemudian yang kedua SMP tentu kepada camat. Begitu Bapak Camat atau Kepala Desa mengizinkan, kami kemudian rapat Bapak Ibu dengan Dinkes, dengan BPBD untuk memvalidasi lebih lengkap terkait pengeluaran izin pembelajaran tatap muka. Izin dari Kepala Desa silahkan diizinkan manakala merasa nyaman. Tetapi kalau belum merasa nyaman, diizinkan juga nggak apa-apa, tapi mungkin dengan catatan. Karena hari ini di desa kami Adiluhur masih merah, belum kami izinkan. Dan kami izinkan pada saat desa kami kuning misalnya, tidak masalah. Tetapi tolong ketika kuning, nanti akan saya matur dengan kepala sekolah, kami diberitahu, Pak Adiluhur kemarin belum diizinkan kepala desa, ketika kuning boleh diizinkan, sekarang kuning gitu. Atau paling tidak nanti kami update terus di dinas. Gitu. Atau kalau kepala desanya kurang nyaman, tahan dulu aja, belum kami izinkan Pak Kepala Sekolah. Besok kalau kuning jenengan ke sini, silakan. Jadi itu wewenang kepala desa. Pak Camat juga sama. Saya belum nyaman, Bu Camat belum nyaman, ya silakan. Besok kalau sudah kuning saja, ya silakan gitu. Tapi kalau orange, Bapak Ibu merasa nyaman, ya silakan. Gitu. Jadi memang kita kasih kewenangan kepada Bapak Kepala Desa dan Bapak Camat. Karena di dalam SKB Menteri disebutkan bahwa pembelajaran tatap muka itu diperbolehkan, tidak diwajibkan. Jadi kalau tidak mau tatap muka juga tidak ada masalah. Termasuk ketika sekolah tertentu sudah tatap muka, ada wali murid yang tidak mengizinkan anaknya berangkat ke sekolah juga tidak apa-apa. Tidak kemudian dihukum sebagai ketidakhadiran, tidak. Tetap dianggap sebagai hadir. Atau kalau mau disalahgunakan juga saya kira tidak apa-apa. Pak Edi mau pelesir ke Bali akhir tahun bingung karena anaknya sekolah terus gitu loh. Nanti tidak usah diizinkan aja seminggu terus dijak ke Bali gitu juga bisa gitu loh. Jadi ini merdeka belajar Bapak Ibu. Jadi merdeka saja silakan. Saking bingungnya gelar waktu ngejak anak ini ke Bali begitu, sudah bikin surat aja. Untuk hari ini sampai 5 hari ke depan anak saya tidak saya izinkan berangkat ke sekolah karena kondisi COVID begitu. Terus dijaknin Bali ya. Itu kamu disalahgunakan khusus mau dicoba ya enggak apa-apa gitu. Karena ini konsepnya merdeka Pak, merdeka belajar itu, jadi santai gitu jadinya penak. Kalau dulu mungkin ada di antara kita yang mungkin bolos, kalau besok bolos gampang sudah bikin surat aja, khawatir dengan COVID terus nggak berangkat selesai gitu. Itu kalau mau disalahgunakan. Sehingga masing-masing orang tua boleh tidak setuju anaknya tidak berangkat, walaupun sekolahnya sudah berangkat, tidak apa-apa. Nggak diabsen Pak, ya, nggak diabsen. Jadi kepenak lah kayak gitu sekarang. Sehingga zona perlu digarisbawahi, zona risiko itu tidak menjadi dasar untuk menentukan tatap muka atau tidak boleh, tidak digunakan sebagai dasar. Tetapi masukan dari banyak pihak untuk desa yang masih merah itu tidak ada tatap muka. Ya kita perhatikan masukan dari para pihak. Jadi nanti kalau desa tertentu merah ya otomatis ED-nya ditutup Bapak Ibu. Ini mohon kesepahaman karena ternyata pro kontra juga. Bahkan ada yang kepingin orange juga ditutup, tapi kita mengambil posisi merah ditutup. Kalau orange, kuning, hijau kita serahkan kepada kepala desa dan Bapak Ibu camat. Oke. Sehingga memang ada keleluasaan dari SKB Menteri mau serentak sekabupaten, per kecamatan, per desa diperbolehkan mulai semester genap yaitu Januari 2021. Kemudian sebagai bahan pertimbangan Bapak Ibu, di situ ada tingkat resiko, ada kesiapan fasilitas dan lain-lain. Saya kira Bapak Ibu bisa
baca di situ, termasuk akses, termasuk kondisi geografis, termasuk kondisi psikososial anak begitu. Karena anak ketika tidak berangkat ke sekolah ada yang stres, tapi ada yang senang Bapak Ibu. Ada yang senang, jadi ada yang nggak masalah gitu loh. Apalagi kalau yang rumahnya di desa malah dolanan sawah menaring ke ini gitu. Ya kalau punya Pak DP yang sekarang rumahnya setekali ya, delosor sudah sampai hari lugu loh Pak. Kemudian Bapak Ibu, pertimbangan juga diantaranya ketersediaan sarpras, daftar periksa itu ya, daftar periksa menjadi prioritas utama. Nanti daftar periksa tentu dulu sudah pernah ada, tinggal hari ini diupdate. Kalau nanti ada yang nanya ke Bapak Ibu, mungkin ditanya, ini sudah benar-benar diperiksa dan seterusnya. Kalau sudah benar-benar diperiksa dan sesuai yang dulu berarti ya sudah tidak ada masalah. Karena kecuali kalau dulu ada yang didengkul Bapak Ibu. Karena perlu kami matur, salah satu SD di Kebumen itu antara ada COVID dan tidak sampai hari kemarin tanggal 1 Desember itu sama Pak dengan tidak ada COVID. Jadi tidak ada hand sanitizer, tidak ada masker, tidak ada termogan, tidak ada cuci tangan. Tetapi daftar periksanya lengkap Pak. Nah makanya ada wali murid yang kemarin memberitahu, terus saya silaturahmi ke sana, oh ya benar tidak ada apa-apa di sini. Makanya terus kami pesan kemarin waktu ngobrol dengan para pengawas dan kepala sekolah SMP, jangan didengkul. Karena ketika didengkul ada klaster Pak, nanti malah jadi masalah. Tapi kalau memang betul-betul sudah kita ikhtiar maksimal, ada klaster ya takdir kira-kira gitu. Tapi kalau didengkul tidak ada hand sanitizer, tidak ada termogan, tidak ada, ternyata klaster, waduh, nanti malah jadi persoalan. Gimana? Lah ya jadi masalah nanti. Kemudian sekolah itu harus sudah bikin tata tertib, merujuk kepada surat edaran terdahulu karena hampir sama dengan sekarang. Surat edaran sekarang kita akan edarkan setelah dispo dari bupati turun. Contohnya misalnya tata tertibnya adalah jam pembelajaran hanya 4 jam pelajaran kayak dulu. Kemudian satu kelas maksimal separuh dari kuota. Kalau SD berarti 28 jadi 14. Kalau SMP 32 berarti jadi 16. Kemudian tidak ada kantin dan seterusnya. Surat edarannya dulu sudah ada, tapi akan kita perbarui, tapi sama isinya. Hanya nanti mendasari SKB verifikasi perbaikan yang ketiga tanggal 20 November. Karena kita akan mengedarkan surat edaran setelah dispo dari Pak Bupati turun. Karena kemarin surat nota dinasnya sudah naik ke Bupati, ada muncul surat dari Gubernur yang berbeda dengan SKB, sehingga kita tarik lagi nota dinasnya. Ada keputusan kepala sekolah terkait dengan peserta, jumlah pelajar, perilaku yang harus dilakukan di sekolah. Kemudian Bapak Ibu, yang agak berbeda dengan SKB 4 Menteri, nanti saya kira di paparan Bapak Ibu yang sudah kita share masih belum lengkap, mohon nanti dilengkapi. Terkait dengan kantin, di sana tidak diperbolehkan, tapi di sebelah kanan diperbolehkan dengan protokol kesehatan. Khusus untuk semester genap besok, sementara tidak diperbolehkan Bapak Ibu. Jadi yang diperbolehkan mulai tahun ajaran 2021-2022. Ini di paparan yang sudah kita sampaikan, itu tidak ada keterangannya. Dan nanti keterangannya adalah diperbolehkannya setelah semester 1 tahun pelajaran 2021-2022. Kegiatan olahraga juga sama, tidak diperbolehkan di paparan yang Bapak Ibu sudah terima, tapi diperbolehkan kecuali kegiatan yang menggunakan peralatan bersama. Maka nanti tidak diperbolehkan dulu selama 1 semester. Kemudian kegiatan selain pembelajaran juga tidak diperbolehkan. Kalau di situ tidak diperbolehkan, tetapi juga diperbolehkan ketika dengan protokol kesehatan. Sementara tidak diperbolehkan.
untuk semester besok. Tetapi pembelajaran di luar lingkungan satuan pendidikan itu diperbolehkan dengan protokol kesehatan. Jadi kalau ada belajar kelompok di luar sekolah silahkan. Dukungan pemangku kepentingan Bapak Ibu, mohon maaf, itu ada banyak, ada pemerintah pusat, kemudian ada Satgas Penanganan COVID-19 daerah, yaitu dalam hal ini Bupati dan jajarannya, kemudian Bapak Ibu Camat, Panjenengan, dan Kepala Desa. Masyarakat sipil, sekolah, guru, orang tua, terus kemudian orang tua garis miring komite Mbak nanti ya, karena komite harus masuk di dalamnya. Oke. Kemudian pemerintah daerah ada dinas pendidikan, dinas kesehatan, dinas perhubungan, kemudian ada Kominfo, kemudian ada BPBD. Ini nanti mungkin kemarin belum masuk, Mbak, itu ada Kominfo, BPBD, belum dimasukkan 45, jadi Kominfo sama BPBD. Terakhir sekali Bapak Ibu ingin saya matur, berdasarkan surat Gubernur Provinsi Jawa Tengah nomor 443/0017118 tanggal 14 Desember 2020, di sana mengatakan agar menunda penyelenggaraan pembelajaran tatap muka untuk pencegahan penularan COVID-19 di Jawa Tengah termasuk Kabupaten Kebumen. Ini yang bertentangan dengan SKP 4 Menteri, maka nota dinas Bupati kami tarik. Hingga nanti kami sampaikan lagi nota dinasnya, keputusan Bupati akan seperti apa. Karena SKP-nya membolehkan dan diserahkan kepada Bupati, tapi Gubernurnya memerintahkan untuk membatalkan semua pembelajaran tatap muka di poin yang A begitu, kemudian yang poin B menunda pembelajaran yang besok akan kita lakukan pada semester genap. Surat gubernurnya sudah saya kirim ke Bapak Ibu. Mbak menawa nanti kami salah persepsi, mungkin Bapak Ibu bisa meluruskan gitu. Namun demikian Bapak Ibu, persiapan pembelajaran tatap muka sebagaimana tadi saya matur tetap dilaksanakan. Jadi nanti izin ke Pak Camat, izin ke Pak Kades tetap dilaksanakan, sehingga manakala sudah boleh, hari ini boleh, besok pagi langsung tatap muka. Atau bahkan lebih dari itu, ketika nanti Dispo, Pak Bupati, Pak Sekda memerintahkan kita berdasar pada SKP saja, ya kita jalan begitu. Tapi kalau kita mau taati, ya kita taat. Di Jawa Tengah sepemahaman kami 34 kabupaten taat setahu saya dengan surat gubernur, tetapi ada satu kabupaten yang berani Pak, Kabupaten Semarang, itu jalan terus gitu. Nah kalau di Kebumen tentu kita nunggu dispo dari Pak Bupati, kalau memang ditaati ya kita taati. Kalau sudah tidak ditaati ternyata SKP Mamuri saja bisa kita jalan dalam artian kalau Pak Camat mengizinkan. Kalau sudah jalan ternyata Pak Lurah masih khawatir, ya tidak usah begitu. Jadi kira-kira seperti itu. Ini agak kacau Bapak Ibu, termasuk di dalamnya misalnya surat Popda, surat gubernur mendorong untuk melakukan Popda, dan hari ini sudah pada latihan. Padahal SOP-nya tatap muka tidak boleh ada olahraga. Paling cepat olahraga itu mulai bulan Maret, Popdanya Februari Bu Farida, dan sekarang sudah latihan. Jadi agak mumet begitu karena aturannya berbeda-beda. Jadi yang satu Popda tetap jalan, yang satu SKB-nya paling cepat Maret untuk bisa olahraga. Tapi SE Gubernur malah mengatakan dibatalkan dengan batas waktu yang belum ditentukan. Padahal sumbernya satu begitu. Yang memerintahkan Popda ya satu, yang membatalkannya satu gitu. Jadi, tapi waktunya mungkin beda. Waktunya mungkin sore sama pagi gitu kira-kira. Jadi saya kira itu Bapak Ibu sosialisasi kami. Jadi prinsipnya semua persiapan untuk pembelajaran tatap muka tetap kita lakukan. Termasuk ketika Bapak Ibu dimintai tanda tangan, saya kira tidak masalah.
Kalau dulu sudah berarti diupdate, tidak berarti kemudian Bapak Ibu mengulangi nambah hand sanitizer dan seterusnya, kan hand sanitizernya masih utuh, tempat cuci tangannya masih utuh, paling perlu dicek ngalir apa tidak dan seterusnya. Nah, diupdate. Hanya dari kami memang memerintahkan untuk dari nol lagi karena SKP-nya berubah. Nah, ketika sudah ada izin dari semuanya, nanti ke kami rapatkan dengan stakeholder, kemudian baru kemudian surat izinnya turun, tetapi dasarnya dari permohonan Bapak Ibu semuanya. Dan rapat kami tentu menunggu ketika nota dinas yang terbaru sudah ada disebut dari Pak Bupati, karena memang SKP 4 Menteri yang hari ini kita rencanakan sosialisasikan itu kemarin belum ada surat dari Gubernur. Begitu turun surat Gubernur, maka sosialisasi ini kita undur. Harusnya kan sosialisasi sudah dari kemarin-kemarin, tapi karena ada surat Gubernur, maka kita undur sebentar untuk diskusi tentang isi surat Gubernur. Saya kira itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Mohon saran masukan dari Bapak Ibu semuanya, sehingga nanti ketika ada permohonan dari satuan pendidikan baik SD maupun SMP, Bapak Ibu Camat sudah tidak miss dengan apa yang kita tetapkan bersama. Saya kira itu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.